Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, sebelum kita memulai acara kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan Tuhan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau siapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu melalui renungan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, baik kami yang menyampaikan renungan, demikian juga dengan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut renungan firman Tuhan pagi yang indah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita. Masih berada pada renungan yang sama, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan orang percaya, ya. Kita sudah membahas dari Yesaya 47 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Hari ini kita akan menyelesaikan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang terambil dari Yesaya 47 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Saudara yang kekasih, kita sudah membahas ayat demi ayat, sudah merenungkan ayat demi ayat dari Yesaya 47 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, ya. Nah, di sini diceritakan air yang cuman sekilas kecil, ya, yang keluar dari bait suci. Kemudian 4 kali diukur, ya, 4.000 hasta panjangnya diukur. Ternyata air itu bukan hanya aliran air yang kecil, menjadi aliran air yang sangat besar, yang pada akhirnya menjadi sebuah sungai. Dan sungai itu tidak dapat diseberangi lagi, ya. Orang yang ada di dalam air itu, dia harus berenang, bukan melawan arus, tapi terbawa arus, ya. Terbawa arus di sini dalam hal yang positif. Sebab air yang dari kecil sampai menjadi besar yang menjadi sungai ini berbicara tentang, menggambarkan tentang Roh Kudus dan pekerjaannya di dalam hidup orang percaya dan di dalam hidup pelayanan dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, kemana saja air atau sungai itu, ya, air yang telah menjadi sungai berarti semakin besar, ya, volume daripada air semakin besar, airnya menjadi satu sungai yang tidak terseberangi lagi. Ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup orang percaya maupun dalam pelayanan orang percaya yang tak terbatas, ya. Jadi menunjukkan kepada pekerjaan Roh Kudus yang tanpa batas. Nah, air ini setelah menjadi sungai, dia mengalir ke arah timur, ya, menuju ke Laut Asin. Nah, Laut Asin ini adalah yang kita kenal dengan Laut Mati, ya. Di sana air itu menjadi semakin banyak, dan air itu tidak semuanya menjadi tawar, ya. Di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, ya. Di situ tempat mengambil garam, ya. Ternyata tidak semua daerah Laut Mati itu menjadi tawar, ya. Perhatikan, ini bersifat analogi dari pekerjaan Roh Kudus, ya. Kalau kita mau ke Israel,
tentunya bukan cuma laut mati, bahkan rawa-rawa dan paya-payanya itu tetap asing, saudara ya. Ini hanya bersifat secara figuratif atau secara rohani ya. Sebab ini nubuatan bersifat rohani dan eskatologis, yaitu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang terjadi pada zaman gereja atau pada akhir zaman ini ya. Nah, di sana ada suatu daerah yang namanya paya-paya atau rawa-rawanya di sekitar laut mati itu tidak menjadi tawar. Tetap ada area di mana orang bisa mengambil garam dari laut mati itu. Apa maknanya ini, saudara ya? Nah, kita akan melihat dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 50 bagian B. Kita akan melihat Markus 9 ayat 50 bagian B ya. Markus 9 ayat 50 bagian B. Haleluya. Markus 9 ayat 50 bagian B. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Haleluya. Sudah dibacakan tadi ya. Markus 9 ayat 50 bagian B ya. Tuhan melalui penulis kitab Lukas atau Injil Lukas mengingatkan kepada orang percaya, hendaklah di dalam dirimu memiliki garam. Markus maksud saya, Markus ya, bukan Lukas, maaf. Markus 9 ayat 50 bagian B berkata, hendaklah ya. Hendaklah di dalam dirimu memiliki garam ya. Kemudian kita lihat lagi referensinya tentang garam ini. Markus masih pasal 9 ayat 49 sekarang ya. Kalau tadi ayat 50 bagian B, sekarang kita lihat masih di Markus 9 tetapi ayat 49. Markus 9 ayat 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Haleluya. Markus 9 ayat 49 dikatakan karena setiap orang ya, setiap orang percaya, baik itu jemaat awam maupun hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, itu harus digarami dengan apa? Dengan api ya. Tadi ada istilah garam ya. Di paya-paya dan di rawa-rawa dari laut mati itu tidak menjadi tawar. Kenapa? Sebab di tempat itu orang mengambil garam. Jadi garam juga salah satu kebutuhan pokok ya, baik secara physically ya maupun secara rohani. Jadi sekarang ada dua gambaran ya. Di dalam Yeskiel pasal 47 ayat 11 harus ada garam ya. Di raya rawa-rawa dan paya-paya ada garam. Kemudian di sini Markus 9 ayat 49 ya. Karena setiap orang harus tidak digarami dengan api. Tunggu dulu, saya belum akan jelaskan apa itu garam, apa itu api ya. Sekarang kita lihat lagi di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Kita lihat lagi. Masih berbicara tentang garam ya. Ada banyak fungsi-fungsi garam. Nanti satu waktu saya akan membahas tentang garam ini ya. Nah, sekarang kita lihat Matius pasal 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13, perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Haleluya. Di dalam Yeskiel 47 ayat 11, rawa-rawa dan paya-paya di sekitar laut mati tidak menjadi tawar ya. Walaupun di situ satu area dengan laut mati. Kalau laut mati menjadi tawar, sebab di situ dikatakan, sebab kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana, semua makhluk di sana yang hidup akan menjadi hidup ya. Tetapi garam yang ada di paya-paya situ tidak menjadi air tawar yang ada di air asin yang ada di sekitar laut mati, tidak menjadi tawar. Sebab di sana harus tetap ada garam rupanya.
Sebab garam juga kebutuhan pokok, baik secara literal maupun secara rohani. Nah saudara itu, kalau garam yang dimaksud di sini adalah bicara tentang tentang kasih. Ya. Kenapa? Garam itu adalah dipakai untuk garam itu dipakai untuk kalau garam secara literal dipakai banyak hal. Salah satu diantaranya pencegah kebusukan. Contohnya, ketika orang akan membuang ikan asin, begitu ditangkap dari laut atau dari air tawar, supaya sebelum membusuk, dia itu harus digarami dulu, digarami supaya tidak menjadi busuk. Ikan itu diawetkan melalui garam, sehingga bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun. Jadi fungsi garam itu luar biasa. Garam ini dapat mempengaruhi apapun yang kena dengan garam. Itu sebabnya kita harus perhatikan dengan baik-baik. Kemudian Markus 9 ayat 50 bagian B, di situ dikatakan apa? Markus 9 ayat 50 bagian B, hendaklah di dalam dirimu tetap, hendaklah di dalam diri kamu tetap memiliki garam. Tolong dibacakan kembali lagi Markus 9 ayat yang ke-50 bagian B. Markus 9 ayat 50 bagian B. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Hendaklah di dalam dirimu selalu, enggak boleh habis itu garam. Hendaklah di dalam diri kamu selalu ada garam. Nah saudara, kalau dikatakan hendaklah di dalam diri kamu selalu ada garam, berarti garam itu bukan milik kita. Konotasinya itu bukan berarti garam itu produk kita. Garam itu bukan produk kita. Garam yang dimaksud di sini secara rohani. Hendaklah di dalam diri kamu tetap ada selalu ada garam. Garam di sini konotasinya seolah-olah kita yang memproduk garam itu. Tidak saudara. Garam itu bukan berasal dari diri kita, dari luar diri kita. Nah kemudian kita lihat Markus masih pasal 9 ayat yang ke-49 sekarang. Apa yang dimaksud dengan garam itu? Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Amin saudara. Jadi garam yang dimaksud ayat 50 bagian B tadi bukan produk kita. Itu produk di luar kita. Ayat 49 menyatakan sebab setiap orang harus digarami dengan api. Api di sini salah satu lambang yang dipakai oleh Roh Kudus. Saudara ingat waktu Musa membuat kemah suci. Setelah selesai kemah suci dibangun, Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat Allah dengan dua tanda. Tanda yang pertama adalah pada waktu malam hari, ditandai dengan apa? Adanya api di atas kemah suci, menerangi seluruh bangsa Israel. Pada waktu siang hari ditandai dengan apa? Kehadiran Allah ada di tengah-tengah umat Israel di zaman perjanjian lama, ditandai dengan apa saudara? Tiang awan. Jadi pada waktu malam tiang api itu menandakan kehadiran Tuhan. Pada waktu siang tiang awan itu menandai bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya. Nah kalau begitu apa yang dimaksud dengan Matius 5 ayat 13? Yesus ketika ada di bukit dia berkata, kamu adalah garam dunia. Itu Matius 5 ayat 13 alinea pertama. Kamu adalah garam dunia. Di sini garam apa maknanya? Garam secara rohani di sini maknanya apa? Gereja Tuhan harus mampu mempengaruhi. Jadi gereja harus punya dampak, punya pengaruh terhadap sekitar dimanapun dia pergi dan berada. Seperti tadi saya gambarkan. Salah satu fungsi garam secara literal apa saudara? Ketika seorang petani ingin membuat ikan asin, sebelum ikan itu menjadi busuk, begitu ditangkap dari laut atau begitu ditangkap dari air tawar, itu ikan itu dibelah dua, kotoran yang dikeluarkan, baru diauri dengan garam. Supaya apa fungsinya? Menjadi pengawet. Ikan asin berbulan-bulan bisa bahkan
bahkan bisa bertahun-tahun. Kita lihat dahsyatnya pengaruh dari garam. Garam di sini untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ini adalah status kita. Kita adalah, bukan bagaikan. Ya, kita adalah garam dunia ini. Orang percaya harus mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik terhadap sesama orang percaya, terlebih istimewa kepada orang yang belum percaya. Garam di sini berbicara tentang apa, saudara? Tanpa kasih Allah, tidak mungkin akan mampu mempengaruhi, membawa orang percaya kepada Tuhan. Ya. Allah telah mengirimkan garam yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata apa? Kita lihat ayat ini. Ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, di situ siapa Yesus sebenarnya? Ya. Yohanes 8 ayat ke-12. Perikop Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Di sana Yohanes 8 ayat 12, Yesus memberikan kesaksian, Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak berjalan di tengah kegelapan, tetapi ia menerima terang di dalam hidupnya. Matius 5 ayat 13 kalau kita hubungkan, Yesus menyatakan kita adalah, ayat 14, kita adalah garam dunia, terang dunia. Nah, Matius 5 ayat 13 kita adalah garam dunia, Matius 14 adalah kita terang dunia. Itu merupakan dua status orang percaya, ya. Status percaya pertama sebagai garam, ayat yang ke-13. Ayat 14 menyatakan bahwa kita adalah terang dunia. Setelah kita terima Yesus, kita menjadi terang dunia. Ya. Garam atau terang itu berasal dari luar diri kita. Garam berasal dari Tuhan. Ya. Matius 9 ayat 49, Markus 9 ayat 49. Setiap orang harus digarami dengan api. Jadi garam itu bukan berasal dari kita, dari di luar diri kita. Ya, kemudian Matius 5 ayat 13, setelah kita terima Yesus, kita memiliki garam hidup, bukan garam yang mati, tetapi garam yang hidup, ya. Di sini dengan garam itu, apapun yang berhubungan dengan garam akan mampu dipengaruhi. Garam yang dimaksud di sini adalah kasih agape, ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Ya, kita lihat. Garam di sini adalah berbicara tentang kasih agape, ya. Kita dengarkan pembacaan firman ini. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Haleluya. Rasul Paulus, Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus bahwa Paulus mengatakan sebab ada hal-hal yang tidak seirama atau sesuai dengan kebenaran firman Allah yang terjadi di dalam jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, ya. Khususnya berkenaan dengan pelayanan, ya, maupun pelayanan sebagai pelayan Injil maupun hidup sebagai sesama anak Tuhan. Di situ ternyata garam tidak ada lagi, ya, atau dengan kata lain kasih itu sudah tidak ada lagi. Jadi Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan, ya, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Pekerjaan di sini bukan sempit maknanya, pengertiannya luas. Apapun pekerjaan kita secara sekuler, terlebih di bidang kerohanian, ya, kita harus lakukan segala sesuatu dengan kasih. Sebab tanpa kasih tidak ada artinya, tidak bernilai di hadapan Tuhan. Ya mungkin bernilai di hadapan manusia, tapi sangat disayangkan kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi garam atau kasih ini sangat penting dalam segala aktivitas kita, baik secara sekuler terlebih secara rohani, ya. Kemudian kita lihat lagi Kolose 3 ayat 14. Mengapa kasih itu harus menjadi dasar dari segala aktivitas kita? Kita dengarkan pembacaannya. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih,
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14, di sana ada lagi ya yang kurang berkenan di pemandangan Tuhan. Rasul Paulus dipakai Tuhan mengingatkan anak-anak Tuhan yang ada di Kolose. Di situ dikatakan apa? Segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan kasih, ya. Mengapa? Apa alasannya? Ya. Sebab kasih itulah yang pertama mengikat. Coba sekali lagi tolong bacakan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudaraku, ini saya analogikan ya. Sebagai gereja Tuhan, itu berbagai etnis tergabung di dalamnya ya. Yang bisa mengikat kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus adalah kasih ya. Kita lihat Bapa di sorga adalah kasih adanya ya. God is love ya. Tuhan adalah kasih. Demi kasihnya kepada ciptaannya dia kirim siapa? Yesus. Kasih Yesus melanda seluruh alam semesta bagi mereka yang percaya. Sudah diikat menjadi satu tubuh Kristus. Satu anggota keluarga Allah. Yang dapat mempersatukan hanya Yesus. Kita diikat oleh kasih Allah. Ya. Kemudian dikatakan kasih adalah pengikat yang mempersatukan di seluruh dunia ini. Ada ratusan atau mungkin ribuan etnis. Ya, kalau kita bicara konteks Indonesia dari Sabang sampai Merauke aja, berapa ratus etnis? Ada etnis Jawa, ada etnis Papua, ada etnis Kalimantan, ada etnis NTB, ada etnis Minahasa atau Sulawesi Utara, itu terdiri dari beberapa etnis. Ya, yang bisa mempersatukan kita adalah kasih agape. Ya, ini harus kita ketahui. Jadi lakukanlah segala sesuatu, baik yang bersifat sekuler terlebih bersifat rohani. Lakukanlah segala sesuatu berdasarkan kasih agape. Ya, kenapa? Karena kasih bukan hanya mengikat dari berbagai etnis yang ada di muka bumi yang telah percaya menjadi satu anggota keluarga Allah, adalah kasih agape, dan kasih itulah yang akan menyempurnakan gereja Tuhan. Haleluya, amin saudaraku. Jadi mari ya, kita sebagai orang-orang percaya harus tetap memiliki kasih agape, supaya dengan kasih agape kita bisa merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, kita ceritakan kebaikan Tuhan, kita ceritakan tentang kasih-Nya yang kekal, yang tanpa batas, tanpa akhir. Itulah yang akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Di sana ending atau akhir dari perjalanan hidup kita selama di muka bumi ini, kita akan hidup kekal buat selama-lamanya. Ya, kita luput dari kebinasaan kekal, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal yang tanpa batas karena kasih Allah. Kita maju di ayat yang ke-12 sebagai ayat yang terakhir dalam perenungan kita tentang pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan orang percaya. Ayat 12 di sini berkata, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya, tidak pernah habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru ya. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Kemudian bagian akhir ayat 12 ini, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara, kita lihat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita ya. Di kedua tepi sungai itu muncul bermacam-macam pohon yang daunnya tidak pernah layu ya. Daunnya tidak pernah layu. Saudaraku, satu pohon kalau daunnya ada dua jenis pohon. Pohon yang daunnya layu dan pohon yang daunnya tetap menghijau. Kalau pohon yang daunnya layu itu berbicara kehidupan manusia yang tidak segar ya.
pohon yang segar daunnya tidak layu tapi menghijau. Saudara, kalau kita ingin memiliki kesegaran secara jasmani ya maupun secara rohani terlebih, kita harus memiliki jiwa yang segar di hadapan Tuhan ya. Pohon-pohon ini berbuah tidak pernah habis ya. Setiap bulan ada terus buahnya karena pohon ada musimnya. Kalau manusia, orang percaya yang diibaratkan sebagai sebuah pohon tidak boleh musiman, harus tetap berbuah setiap hari ya. Nah, di sini orang percaya harus selalu menjadi berbuah ya. Ayat ini bagian akhir dikatakan apa saudaraku? Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara tahu, makanan adalah kebutuhan makhluk hidup ya. Siapapun dia, baik manusia maupun ya hewan-hewan yang diciptakan Allah. Jadi di sini berbicara tentang apa ya? Bermacam-macam pohon yang ada di tepi kedua sungai itu tidak pernah layu daunnya, bahkan tidak pernah habis buahnya ya. Kita lihat dulu pohon yang tetap ditanam di seperti ditanam di tepi air. Kita lihat dulu pohon ini dalam Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Ada beberapa hal yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di situ. Tetapi ayat 6 bagian A dikatakan, ya, tolong baca sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yes. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yes. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, kita seumpama sebuah pohon yang daunnya tidak pernah layu. Berarti pohon itu adalah segar, hidup, kokoh, kuat. Ya, sebab tadi dikatakan pohon itu mendapat air dari bait suci, yang keluar dari bait suci, ya, tidak Roh Kudus. Ya, orang yang percaya harus berakar lebih dalam di dalam Tuhan, bertumbuh dengan baik, menjadi kokoh, menjadi kuat imannya. Ya, nah kemudian kita lihat ya, pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Ya, jadi pohon yang ada di dua tepi sungai yang banyak ini, mengapa daunnya tetap segar? Sebab mendapat air dari tempat kudus. Dari air yang kecil sekarang menjadi sungai, ya, menjadi sebuah sungai. Apa maknanya? Mari kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Puji Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang backgroundnya adalah Yahudi tulen yang sudah menjadi Kristen. Di situ diingatkan kepada mereka, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana beberapa orang lakukan. Ya, pohon yang mendapat kehidupan dari air yang keluar dari bait suci dijantan rumah Tuhan. Secara rohani itu adalah kehidupan kita. Orang yang sudah menerima Roh Kudus, janganlah dia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, saudara. Tanda-tanda zaman membuktikan kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, COVID belum berakhir, datang lagi COVID varian baru, Omicron. Ini tanda-tanda zaman. Supaya kita tidak menjadi layu dalam kita, ya, daun kita tetap menghijau, segar. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab Matius 8 ayat 20 berkata, sebab di mana di seluruh muka bumi ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada di tengah kita. Tuhan sumber air kehidupan yang membuat kesegaran rohani kita tetap ada. Ya. Kemudian dikatakan, mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kita lihat hal ini. Apa
Ya, maknanya kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8. Kita dengarkan firman Allah ini. 1 Timotius 4 ayat ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Tuhan melalui Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius yang melayani pekerjaan Tuhan di Efesus. Tuhan berkata melalui Paulus, ya, latihan badani sedikit saja atau terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji, ya, yaitu untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Nah, saudara, ternyata orang-orang atau anak-anak Tuhan yang ada di Efesus ternyata gemar berolahraga juga. Tidak tahu, tidak dijelaskan apa ya olahraga yang mereka sukai. Tetapi di situ untuk menjaga kesegaran jasmani, ya, ada moto dari para atlet, ya, mens sano in corpore sano. Di dalam jiwa yang kuat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tetapi kebenaran firman Allah katakan itu moto olahragawan, tapi moto rohani apa, saudara? Ya. Latihlah dirimu, ya, beribadah. Kenapa? Ibadah mengandung janji untuk hidup yang sekarang. Apa hidup yang sekarang? Banyak hal. Maupun hidup yang akan datang, ya. Sebab ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Itu sebabnya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Umat Allah di zaman perjanjian lama aja melalui Musa Tuhan mengingatkan, ya. Ada lagunya, saudara, ya. Disipir itu ayat itu menjadi lagu, ya. Berbakti, 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 soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Amin, saudara. Ibadah mengandung janji, ya. Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini berbicara tentang apapun profesi kita pasti diberkati Tuhan. Dan bukan berarti orang percaya itu tidak luput dari sakit penyakit. Orang percaya juga ada waktunya tertimpa, mengalami sakit penyakit. Tetapi ketika kita mengalami sakit penyakit, ini bonus yang Tuhan berikan. Apa itu? Aku akan menjauhkan sakit penyakit di antara kamu. Dijauhkan, bukan ditiadakan. Ya, sebab sebagai akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Orang percaya pun sebenarnya tidak luput dari sakit penyakit. Itu akibat dosa, saudaraku. Jadi, ya, orang percaya supaya tetap berbuah, tetap daunnya segar. Ibadah itu adalah soal utama, saudaraku. Setelah ibadah menjadi soal utama, kehidupan kita melahirkan buah-buah. Apa itu buah-buah? Pertama, ya, buahnya menjadi kesukaan banyak orang. Kemudian dikatakan apa? Ya, daunnya menjadi obat. Ya, berarti ada orang yang sakit yang membutuhkan obat. Cuma orang sakit, ya, orang segar tentu tetap mendapatkan suplai air kehidupan dari air yang keluar dari baik Allah yang menjadi sungai. Tapi orang-orang yang sakit rohaninya akan mendapatkan berkat lewat tutur kata kita, karakter kita, tindakan kita, sikap kita, saudara. Amin. Alias orang percaya harus memiliki karakteristik Kristus atau memiliki karakter Kristus. Maka kita akan menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita sudah menyelesaikan renungan tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam pelayanan orang percaya. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Tiada yang mudah dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami sudah diberkati oleh kebenaran, oleh renungan firman-Mu pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Allah, renungan yang sudah kami dengar di dalam hati kami, dan mampukan kami di sepanjang aktivitas kami, di berbagai aktivitas yang berbeda, biar kiranya kami mampu mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan kami semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, dalam Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi pada besok hari dengan topik yang berbeda. Shalom.